Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 10 soal-soal masuk PTN di bab kinematika bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini UTBK tahun 2021. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik di bawah ini. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 second dan T sama dengan 2 second adalah berapa meter per second. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan rata-rata V sama dengan delta S atau delta X atau selisih jaraknya dibagi selisih waktunya. Ini rumusnya. Nah, kita lihat di sini saat T1-nya 0 second. Itu dia sudah menempuh jarak berapa? Nah, kita lihat di sini ini 0 second dia menempuh jarak berapa? 2 ya. 2 meter. Kemudian saat T2-nya itu 2 second, dia sudah menempuh jarak berapa? S2-nya. Ini yang 2 second nih. Berarti jaraknya dia sudah ketemu di 6 meter. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, selisih jaraknya atau selisih posisinya sama dengan 6 dikurang 2. Dibagi selisih waktunya itu 2 kurang 0. Ini jadinya 4, ini jadinya 2. 4 dibagi 2, 2 meter per second. Jadi jawabannya 2 meter per second. Kuncinya ada di option yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Masih UTBK tahun 2021. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jika X dalam tabel di bawah merupakan posisi benda saat T, kecepatan benda tersebut berapa meter per second? Masih sama yang ditanya, kecepatan. Nah, kalau di sini kakak simbolin jadi delta X, selisih delta X-nya dibagi selisih waktunya. Nah, kalian boleh ambil untuk waktunya yang mana aja silakan, boleh ya. Misalnya sekarang kakak misalnya T1-nya kakak ambil yang 0 second. Dia sudah menempuh jarak X1-nya berapa? 1 meter. Oke, kemudian misalnya kakak T2-nya mau ambil berapa nih? Misalnya yang T2-nya itu 2 second misalnya. Dia sudah menempuh X2-nya berapa? X2-nya untuk T2 itu 4 meter. Oke, kalau kita masukkan ke dalam persamaan kecepatannya, selisih jaraknya jadinya 4 dikurang 1 dibagi selisih waktunya itu 2 dikurang 0. Ini jadinya 3, ini jadinya 2. 3 dibagi 2 dapatnya 1,5 meter per second. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Masih UTBK tahun 2021, tabel di bawah menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus. Kecepatan rata-rata benda selama 3 second pertama. 3 second pertama. Nah, ini harus kita artikan dulu. 3 second pertama itu maksudnya apa? Maksudnya dia dari T1-nya atau T awalnya 0 sampai dengan T2-nya berapa? 3 second. Itu arti dari 3 second pertama. Berarti kalau kita rumuskan lagi, V sama dengan delta X dibagi delta T. Selisih posisinya dibagi selisih waktunya. Sekarang kita lihat nih. Saat T1-nya 0, dia sudah punya posisi berapa? X1-nya misalnya ini 0. Oke. Kemudian pada saat T2-nya itu 3 second, X2-nya itu sudah berapa? 7,5 meter. Kalian bisa lihat di tabelnya. Nah, sekarang kita masukkan selisih jaraknya berarti 7,5 dikurang 0 dibagi selisih waktunya 3 dikurang 0. Jadinya ini 7,5 dibagi 3.
Dapatnya 2,5 meter per second. Jadi jawabannya yang Bogor atau B. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 ini soal SBMPTN tahun 2015. Posisi benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Benda bergerak lurus beraturan pada selang waktu yang mana? Ini bendanya bergerak lurus beraturan. Nah, disingkatnya GLB. Nah, kakak kasih pemahaman dulu. GLB itu cirinya ada dua ya. Cirinya ada dua. Yang pertama, kecepatannya. Nah, ciri yang pertama ini kecepatannya tetap atau dia konstan. Kemudian yang kedua percepatannya. Nah, percepatannya apa? 0 ya. Jadi kecepatannya tetap dan percepatan 0. Nah, sekarang kalau kita bikin dalam grafik nih, grafik GLB, grafik GLB. Kalau kita lihat dari hubungan V sama T nih, grafiknya apa? Gambar kayak gimana tuh? V-nya konstan tadi, kecepatannya tetap, berarti gambarnya kayak gini. Nah, lurus, dia kecepatannya tetap. Kalau sekarang percepatannya 0, berarti percepatan 0 gambarnya gimana? Berarti hubungan A percepatan dengan waktu ini 0. Ya udah begini aja nih, atau gambarnya berarti di sini nih. Gitu ya, di sini doang nih. Kalau ini kita pertebal, kalau kakak pertebal. Kemudian kalau hubungan jarak sama waktu gimana? Hubungan jarak sama waktu ini T, ini S, berarti gambarnya garis miring gini. Nah, ini 3 grafik untuk menjelaskan GLB. Nah, sekarang di soal nomor 4 ini yang ditanya hubungan waktunya yang mana ketika dia GLB. Lihat di sini hubungannya apa? Hubungan jarak nih X nih, jarak sama apa? T-nya waktu. Nah, berarti gambar yang mana nih? Kalau ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3. Berarti kita cari yang sesuai dengan gambar 3. Berarti mana tuh yang gambarnya kayak gini, garis miring begini. Berarti kalau kita lihat nih, atau kalian lihat nih sini, kalau kalian perhatiin berarti gambarnya kan yang ini, berarti ini. Nah, yang ini nih berarti pada saat T di C sampai dia di T D. Jadi jawabannya yang D nih. Jadi waktu di C sampai waktu di titik D. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini SBM PTN tahun 2013. Grafik-grafik berikut menggambarkan gerak sebuah benda pada 3 buah keadaan. Pasangan grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu yang sesuai adalah. Nah, ini kakak perjelas dulu. Ini jadinya yang D, ini D ya. Ini D, kemudian ini yang E gambarnya, kemudian ini yang F. Oke. Nah, kalau kita perhatiin gambarnya kan ini geraknya biasanya cuma ada 2 ya. Nggak ada GLB sama GLBB. Sama GLBB. GLB sama GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan. Tadi apa? Kakak ulang lagi di sini. Berarti dia kecepatannya tetap. Oke, kemudian yang kedua itu percepatannya 0. Nah, gambar grafiknya kayak apa aja? Tadi nih, kalau hubungan V sama T gambarnya begitu. Kalau hubungan percepatan sama waktu gambarnya begini. Oke, kemudian kalau gambar hubungan S sama T gambarnya begitu, miring. Nah, sekarang kalau GLBB apa? Nah, kalau GLBB dia kecepatannya justru berubah-ubah nih, berubah. Berarti tambah angka yang tambah besar atau geraknya lagi dipercepat, bisa juga kecepatannya berkurang ketika dia diperlambat. Kecepatan berubah-ubah. Kemudian percepatannya gimana? Percepatannya kalau di GLBB dia percepatannya tetap atau konstan. Jadi kalau kita gambar nih, kalau kita gambar misalnya yang
GLBB-nya dipercepat deh. Dipercepat ya. Berarti geraknya dipercepat. Gambarnya kayak apa? Nah, hubungan V sama T-nya bisa jadi begini. Kalau dia kecepatan awalnya 0 nih. Kalau kecepatan awalnya punya V0, nah, gambarnya mungkin gini. Nah, gitu. Itu dipercepat. Kemudian kalau hubungan ininya hubungan percepatan, nah, gambarnya kayak gimana hubungan percepatan? Berarti A dihubungin dengan T, nah, berarti gambarnya dia percepatannya tetap, berarti gambarnya begini. Nah, gitu ya. Jadi, nah sekarang kita perhatiin mana sih pasangan grafik yang benar. Nah, coba kita lihat ini ada yang gambarnya hampir sama dengan penjelasan ini kita ya. Yang pertama ini B nih. Nah, yang B ini itu gambarnya pasti GLB. Nah, GLB temennya yang mana GLB? Yang percepatannya 0. Ah, berarti bawahnya nih yang E nih. Nah, berarti B sama E. Nah, yang jawabannya B pasangan sama E yang ini nih. Nah, sebetulnya kalian bisa langsung ketemu tuh jawabannya itu E. Nah, karena yang pasangan B sama E hanya dia aja nih. Nah, tapi kita coba pengen cek C sama F pasangannya enggak? Kita lihat C. C itu, nah kejadiannya kalau C ini, yang C itu dia kejadiannya ada GLB, ada GLBB-nya. Kita gambar, kakak gambar di sini nih, berarti ini VT. Pertama dia kan ke atas dulu miring. Nah, kalau yang miring ini tadi gambarnya apa nih? Gambar ciri dari GLBB nih. GLBB-nya dipercepat. Kemudian berarti yang datar. Kemudian datar kan? Datar ini GLB. Berarti kalau sekarang kita hubungkan dengan gambar percepatannya untuk yang C pasangannya benar nggak sih sama F? Ketika dia GLB nih, ketika dia miring begini percepatannya, dia percepat kecepatannya dipercepat nih, kecepatannya bertambah GLBB maka percepatannya konstan, ya kan? Percepatan konstan. Oke, ini gambar yang ini tadi. Percepatan konstan, kemudian dia GLB ke sini GLB. GLB itu percepatannya 0, berarti langsung di sini nih. 0 tuh ya ini berarti nih gitu. Jadi gambarnya benar ya pasangannya C sama F dan B dengan E. Berarti jawabannya yang E. Oke. Bisa dipahami ya, nanti kalau belum paham kamu baca-baca lagi coba buku pelajaran ini kelas 10 ya. Oke, kita lanjut kelas, bukan di kelas, lanjut kelas. Berarti kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, gerak sebuah benda dinyatakan dalam sebuah grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Ini soal SBMPTN tahun 2013. Grafik yang menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak dipercepat dengan percepatan konstan. Ini udah langsung kelihatan. Percepatannya konstan, dipercepat berarti DGLBB. Mana yang GLBB? Sekarang kita lihat optionnya A, B, C, D, E. Itu yang ditanya hubungan. Ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi ini hubungan V sama T nih. Kalau GLBB dipercepat, hubungan V sama T gambarnya gimana tadi? Bisa begini, kalau kecepatan awalnya 0, bisa juga dia kalau punya kecepatan awal gambarnya begini. Nah, gitu ya. Jadi yang tepat sudah bisa kalian lihat tuh jawabannya yang E. Oke, sip, bisa ya. Lanjut ke nomor 7. Ini soal SNMPTN tahun 2011. Gerakan sebuah mobil digambarkan dengan grafik hubungan antara kecepatan waktu di bawah ini. Percepatan, nah yang ditanya, percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat. Oke. Yang ditanya percepatan ketika mobil semakin cepat. Kita lihat grafiknya nih. Grafiknya sekarang bakal gambar lagi di sini ya. Kakak gambar lagi di sini. Ini hubungan V sama T ya, hubungan kecepatan sama waktu. Nah, kita tahu tadi kalau hubungan V sama T grafiknya begini nih, grafiknya begini, datar gini berarti dia GLB atau GLBB?
Iya, pasti ini GLB. Kemudian dia ke atas. Nah, kalau grafiknya ke atas begini, kecepatannya ke atas berarti dia GLBB. Dipercepat. Nah, yang ditanya percepatan saat dia bergerak lebih cepat, semakin cepat berarti kejadiannya yang mana nih? Kejadiannya berarti grafik yang miring ini ya. Nah, yang lurus tapi miring nih. Nah, berarti yang ini. Kita lihat aja berarti. Sekarang percepatan apa? Percepatan itu adalah gitu ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktunya. Sekarang kecepatan berapa? Ini kan katanya 10, sini 30. Perubahannya berapa? Kita bisa tuliskan berarti 30 dikurang 10. Perubahannya itu perubahan waktunya. Berarti ini tadi 20, ini 30. Berarti 30 dikurang 20. Jadi ini 20, ini 10. Berarti percepatannya berapa? 2 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Nah, oke, 2. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini soal tahun 2012 SNMPTN. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 berarti hingga detik ke-8 itu berarti dari mulai T-nya 0 ya, T-nya sama dengan 0 sampai dengan T-nya berapa? T-nya 8 second ya. Itu pengertian hingga detik ke-8 berarti dari 0 sampai 8 detik. Nah, kita lihat nih gambarnya seperti ini. Nah, kita paham bahwa ketika ada grafik nih, ada grafik yang ditunjukkan itu atau yang disajikan itu grafik hubungan antara V sama T. Kalau mencari jarak itu sama aja kita mencari luas gambar di bawah garisnya, di bawah garis. Yang mana tuh? Nah, sekarang kita gambar nih, nggak bakal jelas. Gambarnya di bawah garis mana? Ini di bawah garis nih. Oke, pertama yang ini. Nah, kemudian satu lagi. Yang mana? Satu lagi, kakak gambar warnanya beda. Berarti satu lagi gambar yang ini. Berarti ada 2 bangun nih. Ada 2 bangun ya. Kalau ini misalnya ini bangun yang kedua. Kemudian yang ini bangun yang pertama nih. Kita lihat. Bisa kita lihat bangunnya itu. Bangun yang pertama bangun apa? Itu bangun persegi ya. Persegi panjang. Gampang dong mencari luasnya. Luas sama dengan anggaplah ini L1 berarti panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 4. Jadi 5 kali 4 20. Berarti itu jaraknya 20 sama aja dengan jaraknya 20 meter. Kemudian kalau bangun yang kedua, bangun apa tuh? Trapesium. Luas trapesium apa? Ini disebutnya L2. Setengah dikali jumlah sisi sejajarnya A tambah B dikali tingginya. Oke, setengah dikali jumlah sisi sejajarnya. Sejajar yang mana tuh? Ini ya. Ini sejajar sama yang ini. Berarti panjangnya yang panjang sisi sejajar yang pertama itu 5, panjangnya ditambah sisi sejajar yang kedua itu 10. Tingginya yang mana? Tingginya dari 4 ke 8 nih selisihnya. Ini sebagai tinggi berarti kalau kamu lihat bangunnya. Selisihnya 8 dikurang 4, 4. Kita kalikan nih, setengahnya dari 4 itu 2. Berarti ini 5 tambah 10, 15 dikali 2. Jadinya 30 meter. Sehingga yang ditanya tadi jarak hingga detik 8. Berarti dari 0 sampai 8 detik. Berarti jaraknya S sama dengan kita jumlahin dari L1 ditambah L2 tuh. 20 ditambah 30. Jadi jawabannya 50 meter. Jadi jawabannya D.
Oke, jadi bisa dipahami ya. Kalau grafik hubungan V sama T, ditanyanya jarak itu sama dengan luas gambar di bawah garisnya. Oke, sip, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini UMPTN tahun 94. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh X dan waktu T untuk sebuah benda yang bergerak dalam suatu garis lurus. Dari grafik itu terlihat bahwa 1, 2, 3, 4. Kita harus ngecek pernyataan 1, 2, 3, 4 itu betul atau salah. Nah, sebelum kita menghitung, kita pengen tahu ini, coba kakak ingetin lagi, ini perlu kita bantuan matematika sedikit. Kalian ini di SMP ini. Jadi kalau misalnya ini ada sumbu koordinat Y sama dengan X, kemudian ada persamaan garis begini nih. Kemudian ini titik potong di sumbu Y-nya misalnya apa? Misalnya A. Kemudian titik potong di sumbu X itu namanya B, maka persamaan garisnya kayak apa dia? Persamaan garisnya apa tuh? Nah, itu caranya si A, titik potong di sumbu Y-nya kita kalikan dengan sumbu X. Jadinya apa? AX ditambah dengan titik potong di sumbu X itu si B, kita kalikan ke Y, ke sumbu Y-nya. Berarti ini BY sama dengan, kemudian kamu kaliin titik potongnya mereka masing-masing, A dikali B. Nah, ini persamaan garisnya. Oke, nah dari informasi di soal ini nomor 9, kita cari persamaan garisnya dulu. Oke, berarti yang ini nih, yang 4, nah kelihatannya 4 itu sebagai A. Kalau tadi kita pakai penjelasan sebelumnya itu, ini A, titik potong terhadap sumbu Y-nya. Walaupun di sini ini jarak ya, ini jarak nih. Nah, jarak, ini waktu. Nah si 5 ini berarti sebagai B-nya. Berarti kalau kita cari persamaan garisnya, berarti ini 4 dikali T, gitu ya, dikali silang tadi, A dikali sumbu X, berarti 4 kali T ditambah si 5 ini dikalikan dengan si X. X-nya itu kakak ganti S lah ya, jaraknya S sama dengan 4 kali 5, angkanya dikali. Berarti ini 4T ditambah 5S sama dengan 20. Kalau kita mencari 5S nih, 5S tetap di sebelah kiri, maka 4T-nya pindah. Jadi pindah ruas, tandanya berubah. Jadi ini 20 min 4T. Berarti kita dapat persamaan jaraknya atau persamaan posisinya. S sama dengan, kalau ini dibagi 5 berarti semua ruas dibagi 5. 20 dibagi 5 berarti 4 min 4 dibagi 5 berarti min 4 per 5T. Nah, ini persamaan dari posisinya atau persamaan jarak dari gerak benda tersebut. Ini, nah kalian harus perhatiin, ini sama aja kalau kita dekatkan ke rumus GLB sama GLBB, terutama ini rumus GLB. Ini kan rumusnya sama aja kayak kita tulis begini. Kita pendekatannya S sama dengan ini S0 dikurang V kali T. Nah, rumusnya kayak gitu tuh. Kalau kita deketin rumus ini, S sama dengan S0 min VT, itu rumus apa? Rumus GLB ya. Karena kalau GLBB pasti ada percepatannya, ada A-nya. Ini nggak ada A-nya, ada V sama T. Min di sini artinya dia lagi diperlambat ya. Min di sini berarti dia lagi diperlambat nih. Diperlambat ya. Jadi ini rumus GLB atau geraknya namanya gerak lurus beraturan. Nah, sekarang baru kita cek nih satu-satu pernyataan 1, 2, 3, 4. Pernyataan 1. Kecepatan bendanya min 4 per 5 cm persegi meter per second, min 4 per 5 cm per second. Betul salah? Betul ya, karena dari informasi ini kan kita dapat ini kecepatannya nih, atau kita dari sini dapat S0-nya itu 4 cm, kemudian V-nya sama dengan min 4 per 5 cm per second. Berarti V-nya betul ya.
Berarti pernyataan 1 betul. Oke, pernyataan 2. Pernyataan 2, percepatan benda sama dengan 0. Nah, ini kita tahu tadi GLB itu sifatnya kecepatannya tetap atau konstan. Yang kedua, percepatannya 0 ya. Berarti benar dong ya, percepatannya 0 karena dia jadi sifatnya GLB. Oke. Nomor 3 berarti nomor 2 betul, 1 betul, 2 betul. Nomor 3. Dalam selang waktu 2,5 second, benda menempuh jarak 2 cm. Kita masukin aja ya ke persamaan rumusnya ini. S sama dengan 4 min 4 per 5 T. T-nya itu katanya 2,5. Kita masukin 2,5. 2,5 itu kakak ganti jadi bentuk pecahan 5 per 2. 5-nya bisa kita coret, 4-nya bisa kita coret, ini jadi 2 nih. Berarti tinggal 4 dikurang 2 sama dengan 2 cm. Berarti pernyataan 3 juga betul. Pernyataan 4. Katanya kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 second itu adalah min 4 per 5 cm per second. Betul salah? Nah, ini tadi balik lagi ke cirinya dari GLB, gerak lurus beraturan. Jadi pemahamannya bahwa dia kecepatannya konstan. Maksud kecepatan konstan itu pengertian yang lain apa? Berarti saat dia T-nya 1 second, kecepatannya min 4 per 5. Saat T-nya 2 second, kecepatannya tetap min 4 per 5. Saat dia 3 second, kecepatannya juga tetap min 4 per 5. Dan begitu juga dengan saat dia 4 second, kecepatannya tetap min 4 per 5. Jadi jawabannya betul karena kecepatannya tetap untuk waktu berapapun. Jadi jawabannya A, B, C, D, atau E kalau semuanya benar. Kalau semua benar, kamu pilih optionnya yang E. Nah, semuanya benar. Oke, lanjut ke nomor 10, nomor terakhir. Nah, ini soal PTN tahun 90. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar di bawah. Pada interval waktu antara 10 hingga 12 detik, mobil bergerak diperlambat, dipercepat, atau bergerak beraturan. Nah, kita lihat dari sini bahwa saat dia ditanya pada saat 10 second, 10 second ini 12 second. Saat 10 second kecepatannya berapa? Ini nih. Kecepatannya di sini. Berapa tuh? 20. Berarti kita terus di sini nih. Kita di sini berarti saat T1-nya 10 second, berarti kecepatannya, anggaplah kecepatan awalnya, itu dia 20 meter per second. Saat T2-nya 12 second, kecepatan akhirnya PT-nya dia 0. Dari kecepatan awalnya 20, kecepatan akhirnya 0, berarti ini geraknya lagi diperlambat. Diperlambat ya kan. Tadinya punya kecepatan, akhirnya kecepatannya 0. Mungkin saat dia ini lagi di rem. Gitu ya. Percepatan apa? Percepatan itu, tapi ini disebutnya kan diperlambat. Rumus percepatan sama perlambatan sama, simbolnya A juga. Percepatan atau perlambatan adalah A sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahannya berapa? Berarti dari 20 dikurang 0. Kemudian dibagi 10 dikurang 12. Ini 20 per 10 dikurang 12 berarti min 2. Ini jawabannya min 10 meter per second. Min ini artinya apa? Second kuadrat ya, percepatan. Min di sini menunjukkan sifat dari geraknya, dia diperlambat. Karena percepatan itu atau perlambatan itu dia masuk besaran vektor yang dia punya arah juga. Nah, min di sini untuk menunjukkan sifat geraknya dia sedang diperlambat. Berapa perlambatannya? 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang mana? Gerak lurus diperlambat, berarti yang A diperlambat.
dengan perlambatannya 10 meter per second kuadrat. Oke. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan 10 soal ini, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau masih bingung lagi, tinggal kamu tonton ulang lagi video ini ya. Oke. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalau memang channel ini bermanfaat untuk membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.